Selamat siang semua. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih untuk Alicia yang sudah mengikuti dalam doa. Selanjutnya kedua kelas mana? Berapa orang tadi? Berapa orang tadi? 5. Berapa orang? 5, Pak. 5 orang. Keterangannya bagaimana? Alfa, satu, Ada, Pak. alfa semua. Jadi baik, kalau begitu kita yang ada kita langsung kita belajar, tidak perlu harus tunggu yang tidak hadir. Jadi kita akan ice breaking bersama. Ayo, semua berdiri. Kita akan ice breaking dengan menyanyikan sambil tepuk lagu apa namanya? Boom Snake Snake. Ayo, silakan. 1, 2, 3. Boom Snake Snake, boom boom Snake Snake Snake, boom Snake Snake, boom boom Snake. Semakin cepat. Boom Snake Snake, boom boom Snake Snake Snake, boom Snake Snake, boom boom Snake. Ya, oke, sekarang dulu. Komputasional dengan tujuan melalui kegiatan diskusi dan praktik. Nanti kita langsung praktik menggunakan Chromebook untuk menggambar. Peserta didik mampu menyelesaikan persoalan menggunakan algoritma berdasarkan logika yang dijabarkan melalui pendekatan berpikir komputasional. Jadi tujuan kita sehingga sebentar, setidaknya sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, kita pasti harus bisa mengenal mengenai algoritma pembelajaran menggunakan pendekatan komputasional. Nanti kita akan menggambar menggunakan Chromebook masing-masing. Jadi baik, saya akan memaparkan materi kita hari ini tentang komputasional materi. Kita semacam kita ambil dari kata bahasa Indonesia yaitu sepertinya komputer. Jadi kita berpikir menggunakan algoritma komputer. Kita memecahkan masalah menggunakan algoritma komputer. Seperti dalam matematika kita harus pakai cara rumus-rumus, tapi kalau pakai komputer kita perlu rumus lagi. Perlu rumus tapi tidak pakai ballpoint dengan pensil. Kita langsung ambil laptop, langsung ketik rumus, hasil keluar. Itu dari maksud dari berpikir komputasional. Kita memecahkan masalah menggunakan komputer. Yang berikut, konsep berpikir komputasional itu seperti apa? Jadi sini berpikir komputasional, satu orang bisa baca? Satu orang bisa baca kan? Coba pulang silakan baca. Satu pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan. Pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, ini 4 tahap ini yang harus kita pahami konsepnya sehingga kita bisa menggunakan komputasional ini dalam ilmu komputer atau ilmu informatika. Ini ada simbol-simbol yang kita gunakan kalau kita menggunakan algoritma tersebut. Ada yang persegi panjang, itu kegunaannya untuk memulai dan mengakhiri proses. Kalau kita mulai menggunakan yang persegi panjang, yang bentuknya seperti itu, sudut, dia tidak bentuk sudut siku-siku. Yang kedua, persegi panjang yang sudutnya siku-siku itu untuk menjalankan perintah. Nanti sebentar kalau kita praktek. Yang ketiga ada bentuk braga tukar, itu berfungsi untuk membuat keputusan atau pilihan. Kita bagi mau kemana.
di sana di sini terbagi menggunakan batas 4. Yang keempat itu ada jajak genjang, itu berpindah dari bagian lain ke portret. Dan yang keempat, yang terakhir itu lingkaran menunjukkan arah aliran, itu yang panas. Kita akan berdiskusi dalam bentuk kelompok, oleh karena itu semua duduk dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Coba hitung 1 sampai 5 dari kau. 2, 3, 4. Oke, semua sudah bentuk kelompok. Selanjutnya saya akan bagikan LKPD ini untuk dikerjakan tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 gambar panda. Panda apa itu? Panda. Oke, sudah semua? Sudah. Siapa yang belum ada HP? Semua sudah ada? Siapa yang sudah HP? Ya, semua sudah ada ya. Oke, sekarang silakan masing-masing buka HP-nya, buka aplikasi Paint, terus gambar sesuai apa yang telah ada di LKPD. Setelah itu jelaskan langkah-langkahnya di samping. Bisa? Bisa? Oke, silakan. Mulai dari kelompok 1, silakan kerjakan. Kelompok kamu gambar apa? Silakan gambar. Langkah pertama kamu gambar apa duluan untuk membuat rumah ini? Nah, berarti tulis. Satu orang bagian tulis di LKPD. Yang pertama buat matahari, silakan. Kamu diskusi sendiri. Yang pertama gambar apa? Silakan diskusi. Kelompok 2 gambar apa? Gambar panda. Sudah? Satu apa itu? Yang pertama kamu gambar apa? Tulis di sini. Langkah-langkah di sini. Yang pertama kamu gambar ini, kedua gambar bintang. Seperti itu. Mana kamu? Bagaimana sudah? Kamu gambar apa? Gunung sudah kok? Nah, langkah-langkah tulis di sini. Mana kamu gambar? Di dekat sini. Oke. Langkah-langkah yang kamu gambar di sini bisa tulis di sini. Sudah. Nah, silakan tulis. Lanjutkan. Kelompok yang lain di sana sudah? Oke, gambar lanjut. Baik. Dengar sini semua. Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Kelompok 1. Oke, kalau sudah, kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Oke. Berarti kelompok 1 dan 2 sudah. Sekarang kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Cukup 2 orang yang maju. Silakan. Perkenalkan nama kelompok. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Baik, terima kasih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Langkah pertama kami membuat awan. Langkah kedua kami membuat matahari. Langkah ketiga kami membuat fondasi. Langkah keempat tiang. Langkah kelima atap. Langkah keenam pembuangan. Langkah ketujuh jendela. Langkah kedelapan pintu. Langkah kesembilan tadi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, saya mungkin langsung memberikan tanggapan. Silakan duduk. Atau kelompok lain memberikan tanggapan? Tidak ada. Oke, baik. Saya memberikan umpan balik begini.
biasanya kalau orang gambar rumah itu apa yang duluan? Fondasi duluan. Kalau gambar pintu duluan. Ya, biar fondasi duluan, baru naik tembok. Ya, dinding kiri kanan. Setelah itu kan naik tengahnya pintu, jendela. Setelah itu baru bikin tanah dari belakang. Selanjutnya baru hiasi di bagian kiri kanan rumah seperti tadi ada gambar pohon dan lain-lain. Oke, baik. Sekali lagi berikan tepuk bawah untuk kelompok 1. Tepuk bawah. Tepuk bawah untuk kelompok 1. Wow. Ya, banyak. Oke, kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3 di sana ujung? Sudah, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah bisa maju untuk presentasi. Terima kasih kami dari kelompok 3. Kami menggambarkan panda. Panda ya. Pertama kami menggambarkan telinga, kedua kepala, ketiga mata, keempat mulut, kelima hidung, keenam tangan. Itu seperti. Coba bisa tunjuk gambarnya. Ya, itu gambar panda yang mereka gambarkan. Coba kamera. Ya. Jadi luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Maaf, sudah berapa? Gunung, kedua matahari, ketiga jalan, keempat tanaman, kelima burung. Itu sah. Oke, baik. Coba sama-sama kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikan tepuk bawah untuk kelompok 2. Wow. Silakan. Oke, baik. Kita sudah selesai melakukan diskusi dan juga melakukan presentasi setiap kelompok, dan hasilnya sangat luar biasa. Ada yang gambar bagus, ada yang tidak bagus, ada yang begini warna, ada yang tidak warna, tapi sangat luar biasa karena kamu sudah mencoba untuk menggambar menggunakan aplikasi Paint. Jadi di lain waktu kita menggambar lebih banyak, namun kita keterbatasan waktu, maka pertemuan kita hanya sampai di sini. Namun kita akan lakukan kesimpulan. Kira-kira bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti pelajaran hari ini? Silakan, bisa berpendapat. Pengalaman kamu seperti apa ketika menggambar tadi? Merasa senang? Merasa bahagia? Ada yang bahagia, ada yang senang. Terus yang lain? Kira-kira kenapa kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Oh, ada gambar yang lucu. Ada yang lain? Sama. Akan sama terus dari tadi ini. Akhirnya dengan doa. Satu orang berdoa. Kau, maju doa. Sebenarnya sampai berdoa dengan satu.